Hai semua, ketemu lagi di mata kuliah Analisis Desain Interaksi. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Introduction to User-Centered Design. Nah, berikut merupakan beberapa outline yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu System-Centered Design and User-Centered Design. Yang kedua, ada User-Centered Design Principle. Yang ketiga ada Element of UCD. Yang keempat ada UCD Process. Yang kelima ada Participatory Design. Dan yang terakhir ada Method for Involving Users. Apa yang dapat kita bangun dengan mudah sih di platform ini? Apa yang dapat kita buat dari alat yang tersedia? Dan apa yang menurut saya menarik sebagai seorang programmer? Nah, semua pertanyaan ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Desain berdasar pada ability and real needs, kemudian konteks, work, task, and need for usable and useful product dari pengguna. Aturan emas desain antarmuka yaitu kenali penggunanya. User-Centered Design or UCD merupakan proses desain interaktif di mana desainer berfokus pada pengguna dan kebutuhan mereka di setiap fase proses desain. Di UCD, tim desain melibatkan pengguna selama proses desain melalui berbagai penelitian dan teknik desain untuk menciptakan produk yang sangat berguna dan mudah diakses bagi mereka. Nah, sebelumnya, apa aja sih perbedaan User-Centered Design dan Human-Centered Design? UCD atau User-Centered Design itu merupakan pendekatan desain yang dibangun di seputar pengguna. Desain sesuai dengan asesmen kebutuhan pengguna. Setiap tahapan dari proses desain menggunakan feedback dari pengguna. Sedangkan Human-Centered Design itu merupakan proses desain yang melibatkan perspektif manusia pada setiap tahapan dari proses desain, di mana memperhatikan preferensi psikologis atau emosional dari manusia. UCD sendiri itu tidak terlalu banyak melibatkan pendekatan emosional, berfokus pada faktor yang mempengaruhi bagaimana pengguna berinteraksi dengan desain tersebut. Terdapat 5 prinsip utama dari User-Centered Design. Yang pertama, pemahaman yang jelas tentang tugas dan persyaratan pengguna. Lalu, menggunakan umpan balik pengguna untuk menentukan persyaratan dan desain. Lalu yang ketiga, keterlibatan awal dan aktif dari pengguna untuk mengevaluasi desain produk. Lalu, mengintegrasikan desain yang berpusat pada pengguna dengan aktivitas pengembangan lainnya. Dan yang terakhir, proses desain iteratif atau berulang. Jika mengubah desain di akhir proses, maka biasanya biayanya 10 kali lebih banyak daripada jika mengubahnya selama tahap requirement. UCD memastikan bahwa perancangan, mendesain, dan mengembangkan produk sejak awal seperti yang diinginkan oleh pengguna. Nah, selain prinsip-prinsip yang sebelumnya yang kita bahas, sekarang terdapat juga the essential element of user-centered design, yaitu elemen penting dari desain yang berpusat pada pengguna. Yang pertama itu terdapat visibility, di mana pengguna harus dapat melihat dari awal apa yang dapat mereka lakukan dengan produk, tentang apa dan bagaimana mereka dapat menggunakannya. Kemudian accessibility, di mana pengguna harus dapat mencari informasi dengan mudah dan cepat. Mereka harus ditawari berbagai cara untuk menemukan informasi. Lalu yang ketiga, legibility. Teks harus mudah dibaca oleh pengguna. Dan yang terakhir, language. Kalimat pendek lebih disukai di sini. Semakin mudah frasa dan kata-katanya akan semakin lebih baik. Nah,
Secara umum, terdapat 4 tahap yang ada pada proses UCD. Yang pertama itu ada Understand Context of Use, lalu Specify User Requirement, Design Solution, dan yang terakhir Evaluate Against Requirement. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu ada Understand Context of Use, di mana perancangan sistem harus mengerti konteks kegunaan dari pengguna sistem, seperti siapa yang akan menggunakan aplikasi tersebut, lalu untuk apa mereka menggunakannya, dan dalam situasi seperti apa mereka menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu Specify User Requirement. Perancang harus menentukan kebutuhan user di dalam bisnis dan tujuan yang akan dicapai. Lalu yang ketiga ada Design Solution, di mana proses berikutnya itu merupakan merancang solusi dari user requirement yang telah dijelaskan pada proses sebelumnya. Proses perancangan ini akan melewati beberapa tahapan, mulai dari konsep kasar, prototype, hingga desain lengkap. Lalu yang terakhir, Evaluation Against Requirement. Evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan user yang akan menggunakan. Evaluasi dilakukan mulai dari satu proses dan dilanjutkan ke proses-proses berikutnya. Participatory Design. Nah, terdapat beberapa masalah dalam desain partisipatif. Yang pertama itu intuisi biasanya salah. Kemudian wawancara dan lain sebagainya bisa tidak tepat dilakukan. Lalu, perancang tidak dapat mengetahui pengguna dengan cukup baik untuk menjawab semua masalah selama perancangan. Nah, berikut merupakan solusinya. Yang pertama itu, perancang harus memiliki akses ke pengguna yang representatif. Pengguna akhir itu bukan seorang manajer atau perwakilan serikat pekerja. Pengguna sebagai anggota kelas 1 dalam proses desain yaitu kolaboratif aktif dan peserta pasif. Lalu pengguna dianggap pakar, maksudnya pengguna itu tahu semua tentang konteks kerja. Lalu ada proses iteratif, di mana semua tahap desain dapat direvisi. Nah, berikut merupakan kelebihan dari participatory design. Yang pertama itu, pengguna sangat baik dalam bereaksi terhadap desain sistem yang disarankan. Desain itu harus konkret dan terlihat bagi pengguna. Lalu yang kedua, pengguna membawa pengetahuan yang penting tentang konteks kerja mereka, di mana pengetahuan mungkin tidak dapat diakses oleh tim desain. Dan yang terakhir, hasil dari perancangan lebih diterima oleh pengguna. Nah, selain kelebihan tadi, terdapat juga kekurangan dari participatory design, yaitu sulit untuk mendapatkan sejumlah pengguna seperti yang diharapkan oleh perancang. Kemudian, itu bisa mencangkup biayanya mahal, atau keengganan dari penggunanya tersendiri, lalu dan lain sebagainya. Lalu, kekurangan yang kedua yaitu pengguna bukan desainer ahli. Jangan berharap pengguna itu datang dengan ide desain dari awal. Lalu pengguna tidak selalu benar. Jangan berharap juga mereka tahu apa yang mereka inginkan. Nah, lalu kita akan membahas metode untuk melibatkan pengguna. Setidaknya berbicara dengan pengguna, tapi kebanyakan orang itu tidak melakukannya. Lalu, metode yang kedua dengan wawancara kontekstual dan mengunjungi lokasi. Mewawancarai pengguna di tempat bekerja saat mereka melakukan pekerjaannya. Lalu, temukan biaya, kebutuhan, serta ekspektasi pengguna. Kemudian yang ketiga, jelaskan tentang perancangan. Jelaskan apa yang akan dilakukan perancang, terus mendapatkan masukan untuk semua tahapan perancangan. Lalu semua desain subjektif bisa untuk direvisi. Lalu yang keempat, penting untuk memiliki visual dan atau demo. Reaksi orang berbeda-beda dengan penjelasan verbal. Inilah mengapa prototipe sangat penting untuk dilakukan.
Nah, gimana teman-teman sampai sini? Udah paham kan mengenai materi kali ini? Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you!